Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ketemu lagi dengan pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tema 2 sub 1 IPA. Ya, kita kemarin dalam tema 1 kita sudah membahas tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan dan manusia. Ya, tujuannya kita akan lebih mengetahui bagaimana urut-urutan dari sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kita saksikan sama-sama materi pelajaran kali ini dalam slide berikut ini. Oke, sebelumnya kita kenalan istilah dulu ya. Karena kita membahas tentang pernapasan, maka kita perlu kenalan yang namanya oksigen. Oksigen itu simbolnya O2 ya. Oksigen ini adalah udara yang bersih ya, yang kita hirup. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini simbolnya CO2 atau udara kotor yang kita keluarkan ya. Kemudian ada hemoglobin, ini simbolnya Hb ya. Hemoglobin ini darah kita ya yang mengandung hemoglobin. Oke, langsung saja kita bahas pernapasan pada hewan. Yang pertama ada cacing tanah. Cacing tanah ini bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Ya, bagaimana prosesnya? Prosesnya dimulai dari udara akan masuk ke dalam permukaan kulit. Ya. Nah, permukaan kulit ini terjadi pertukaran atau difusi antara oksigen dengan karbon dioksida ya. Jadi ketika udara masuk itu sudah langsung ijolan ya. Oksigennya masuk, kemudian CO2-nya keluar ya. Nah, oksigen yang masuk atau O2 yang masuk itu akan diikat oleh hemoglobin. Kemudian udara yang ada di dalam permukaan kulit akan masuk ke dalam kapiler darah. Ya. Kemudian oksigen akan dibawa ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat sisa makanan yang berupa karbon dioksida ya. Seperti itu. Ya, yang kedua ada pernapasan pada hewan serangga. Nah, serangga ini bernafas dengan menggunakan trakea. Prosesnya diawali dari udara masuk ke spirakel ya. Nah, spirakel ini fungsinya untuk menyaring debu atau benda asing yang masuk ya. Kemudian lalu udara akan masuk ke trakea, lalu akan masuk ke trakeola, kemudian udara akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran sari makanan yang berupa CO2 atau karbon dioksida, yang kemudian karbon dioksida itu akan dikeluarkan melalui spirakel. Yang ketiga kita bahas ikan. Nah, ikan bernafas dengan menggunakan insang. Nah, insang itu letaknya ada di bagian kepala ya, kanan dan kiri itu ada 4 pasang. Nah, di setiap lembaran insang terdapat filamen. Kemudian, setiap filamen itu mengandung lamela. Ya. Nah, filamen itu
adalah tempat pertukaran atau difusi ya antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi proses pernapasan pada ikan diawali ketika ikan ada di dalam air, kemudian air itu akan melewati filamen. Maka oksigen atau O2 akan masuk ke filamen. Kemudian akan masuk ke insang. Nah, CO2 atau karbon dioksida itu akan keluar melalui filamen. Jadi ikan yang hidup di lumpur itu juga sama ya, namun memiliki bagian tubuh yang namanya labirin ya. Fungsinya untuk menyimpan cadangan O2 atau oksigen ya. Ikan yang hidup di lumpur ini contohnya ikan lele, ada ikan gabus. Nah, itu contoh ikan yang memiliki labirin ya. Kemudian ada katak. Katak itu ada katak yang fase anak-anak atau berudu ya. Ada juga ya katak yang dewasa. Nah, pada fase berudu atau yang masih kecil ya, menggunakan insang ya. Katak fase berudu menggunakan insang. Kemudian setelah dewasa, maka katak akan bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, prosesnya itu ketika katak ada di dalam air, maka oksigen akan masuk ke kulit. Kemudian vena kulit. Lalu akan masuk ke jantung. Kemudian dari jantung oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat sisa makanan. Ya, karbon dioksida dari jantung itu akan dibawa ke kulit dan paru-paru, lalu dibuang ya. Karbon dioksidanya dibuang keluar dari tubuh ya. Nah, yang kelima ada reptil. Reptil itu contoh hewannya seperti kadal, biawak, buaya, kura-kura dan lain-lain ya. Itu contoh hewan reptil. Nah, reptil ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ya. Prosesnya bagaimana? Pertama, oksigen akan masuk ke dalam hidung, ada lubang hidungnya. Kemudian masuk ke dalam paru-paru. Sudah ya. Nah, fungsi paru-paru pada hewan reptil itu untuk memperbesar permukaan pertukaran udara. Kemudian yang keenam ada burung. Ya, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru ya. Tidak sayap ya. Sayap itu kan hanya alat untuk terbang, bukan pernapasan ya. Jadi sekali lagi, burung bernapas dengan paru-paru. Prosesnya udara akan masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke dalam paru-paru, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat sisa makanan ya. Nah, CO2 atau karbon dioksida ini akan keluar melalui hidung ya. Nah, saat terbang itu burung bernapas dengan cara mengambil udara yang tersimpan pada pundi-pundi udara ya. Jadi burung punya pundi-pundi udara ya. Ini digunakan saat terbang. Jadi ketika burungnya tidak terbang, ketika burung ada di darat ya, tidak terbang, itu artinya burung itu bernapas dengan paru-paru ya. Kemudian sampai bernapas, kalau pundi-pundi udaranya sudah penuh ya sudah, maka dia akan terbang ya. Jadi ketika dia terbang, maka tidak mengambil udara lewat hidung ya, tidak. Tetapi saat terbang burung bernapasnya memakai pundi-pundi udara.
Kemudian yang ketujuh ada hewan mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya ikan, lumba-lumba, dan paus. Ya, ini adalah contoh hewan di air yang menyusui, ya, atau mamalia. Ya, mamalia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Prosesnya, saat ikan paus atau lumba-lumba itu berada di permukaan laut, maka dia akan mengambil udara, ya. Nah, udara akan masuk ke dalam lubang hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru, ya. Nah, lubang hidung pada ikan, lumba-lumba, dan paus ini memiliki penutup, ya, yang bisa membuka saat bernapas, kemudian saat menyelam lubang hidungnya menutup. Nah, seperti itu ya. Itu adalah proses pernapasan pada hewan mamalia. Nah, sekarang kita bahas pernapasan pada manusia. Nah, kita manusia kan? Yuk kita supaya tahu nih, kita bernapasnya dari mana saja nih ya urutannya. Oke. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, ya. Ingat, paru-paru kita, setiap manusia punya paru-paru ya. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini sangat panjang nih ya. Nah, dimulai dari udara akan masuk ke hidung. Kemudian dari hidung akan masuk ke faring. Lalu akan masuk ke laring. Kemudian masuk ke dalam trakea. Lalu akan masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ternyata juga ada 3 bagian. Ya, yang pertama ada bronkus, ada bronkeolus, dan alveolus. Nah, kemudian di dalam alveolus ini, ya, itu akan diikat oleh hemoglobin, ya. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, itu ternyata seperti itu ya. Jadi panjang kita bernapasnya, itu prosesnya panjang. Nah, kemudian alveolus itu mempunyai fungsi, yaitu sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu ya. Jadi kalau disingkat ya, itu kan tadi yang pertama prosesnya panjang ya. Kalau disingkat seperti ini nih ya, biar penak menghafalkannya ya. Jadi kalau disingkat, udara akan masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke dalam tenggorokan, lalu ke paru-paru, setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Itu ya, itu proses singkatnya. Tetapi sebetulnya melalui ini ya, panjang ya, udara masuk ke hidung, masuk ke faring, laring, trakea, paru-paru ya, kemudian ada bronkus, bronkeolus, alveolus, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal otot pernapasan manusia. Yang pertama ada pernapasan dada. Ya, pernapasan dada ini menggunakan kerja otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada di dalam dada ya. Ya. Ada proses menghirup saat kita menghirup. Coba kamu menghirup udara. Nyedot udara ya. Nah, kita akan merasakan udara yang masuk ya, itu ketika kita menghirup maka otot tulang rusuk kontraksi ya, atau berkerut ya. Kemudian ketika kita menghirup udara ya, seperti itu rongga dada kita mengembang atau membesar ya, seperti itu ya. Itu proses kita menghirup udara. Kemudian jika kita menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida, ini namanya proses ekspirasi. Bagaimana kalau kita mengeluarkan karbon dioksida? Nah, seperti ini. Ya.
tadi kan kita mengambil nafas, kemudian keluarkan. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan karbon dioksida, nah rongga dada kita mengecil. Ya. Akibatnya otot antar tulang rusuk itu jadi merapat. Ya, merapat. Kemudian barulah udara atau CO2 itu keluar, ya. Itu namanya pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Ya, ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu menggunakan kerja otot diafragma. Ya, otot diafragma ini terletak di mana ya, sambungan antara dada dan perut ya. Itu ada otot diafragma. Nah, proses menghirup udara, ya, mengambil nafas. Prosesnya bagaimana? Nah, udara akan masuk ke otot diafragma, ya, atau berkontraksi, berkerut ya. Kemudian rongga dada membesar. Kemudian jika menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, ya, rongga dada mengecil, ya. Terus otot diafragmanya merapat, barulah udaranya keluar. Nah, catatan untuk pernapasan perut itu digunakan saat kita menyanyi, ya. Jadi kalau kita menyanyi, kita pakainya pernapasan perut. Tapi kalau kita masih ngomong biasa, berbicara biasa, tidak nyanyi, ya, itu memakai pernapasan dada. Ya, begitu saja. Ya, demikianlah materi pembahasan kali ini. Semoga semua anak-anak bisa memahami sistem urut-urutan pernapasan pada hewan dan manusia. Jika belum paham, silahkan boleh diputar kembali video pembelajarannya atau bisa dibaca lagi LKS-nya. Ya, demikianlah pelajaran kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.